aku Reza Berlian Ananda dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di video kali ini aku akan bahas mengenai Internet of Things atau yang biasa disingkat dengan IoT. Nah, ini karena IoT itu sendiri sedang ramai dibicarakan. Hal ini karena IoT membawa perubahan sangat signifikan nih di berbagai kegiatan bidang industri. Lalu sebelum semakin jauh, apa sih yang dimaksud dengan IoT itu sendiri? Jadi, pada dasarnya, IoT itu merupakan suatu teknologi yang bisa menghubungkan semua objek fisik di kehidupan sehari-hari kita. Jadi, tujuan utamanya yaitu mengkoneksikan barang-barang yang ada di sekitar kita dengan internet yang bertujuan untuk memudahkan aktivitas-aktivitas manusia. Setelah mengetahui mengenai pengertian dari IoT itu sendiri, lalu bagaimana bisa sih sebuah IoT akan merubah masa depan? Hal ini akan terjadi apabila sumber daya manusianya sendiri berusaha untuk memanfaatkan teknologi ini dan terus dikembangkan. IoT sendiri memiliki beberapa prinsip yang harus kita ketahui nih. Beberapa prinsipnya yaitu: Nah, untuk prinsipnya sendiri, yang pertama itu ada big analog data. Di sini, big analog data bisa didapatkan dari berbagai macam sumber yang sifatnya alami, seperti cahaya, sinyal, radio, getaran, suhu, dan sebagainya, serta bisa dihasilkan oleh peralatan mekanis atau elektronik. Big analog data adalah tipe big data yang terbesar dan tercepat jika dibandingkan dengan tipe-tipe big data lainnya, sehingga dalam banyak hal, big data analog perlu diperlakukan secara khusus. Kemudian yang kedua yaitu ada perpetual connectivity. Perpetual connectivity merupakan konektivitas yang terus-menerus menghubungkan perangkat ke internet. IoT yang selalu terhubung dan aktif dapat memberikan 3 manfaat utama seperti monitoring, maintain, dan motivate. Yang ketiga yaitu really real time. Jadi IoT ini real time yang dimaksud adalah berbeda dari definisi real time pada umumnya, karena real time sebenarnya dimulai dari sensor atau saat data diperoleh. Real time untuk IoT dapat dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputer. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada immediacy versus deep. Yang di sini dimaksud adalah dengan berbekal komputer dan solusi IoT di era digital ini akan ada pertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan. Artinya, seseorang bisa langsung mendapatkan time to insight pada analitik yang belum sempurna, seperti perbandingan suhu atau transformasi. Jadi, time di sini dibutuhkan untuk mendapatkan insight atau wawasan yang mendalam tentang suatu data itu. Yang selanjutnya adalah ada the next V. Di sini yang dimaksud V adalah volume, velocity, variety, dan value. The next V yang dimaksud adalah visibility. Ketika data dikumpulkan, para ilmuwan data di seluruh dunia harus bisa memanfaatkan dan mengakses sesuai kebutuhannya. Setelah mengetahui prinsip-prinsip dasar tersebut, kita akan bisa menemukan manfaat dari IoT itu sendiri. Jadi, manfaat utama IoT itu ada 3. Yang pertama yaitu konektivitas. Di era digital ini, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada era pengoperasian perangkat secara manual, karena dengan IoT ini, kamu bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. Jadi, kita akan mengkonektivitaskan semuanya dengan internet yang kemudian bisa kita akses melalui smartphone kita. Selanjutnya yang kedua yaitu efisiensi. Dengan adanya peningkatan pada konektivitas, berarti terdapat penurunan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Contohnya saja, jika kita membutuhkan waktu untuk mematikan lampu dengan harus berjalan ke saklar, sekarang kita bisa melakukannya dengan membuka ponsel kita dan langsung mematikan lampu itu. Itu merupakan salah satu contoh dari manfaat IoT berupa konektivitas dan efisiensi. Selanjutnya yaitu kemudahan. Perangkat IoT seperti smartphone kini mulai menjadi perangkat yang biasa dimiliki oleh sebagian besar orang. Misalnya smart refrigerator dan Amazon Dash Button yang memudahkan kamu untuk menyusun ulang item dan hanya 1 atau 2 tindakan yang menunjukkan persetujuan kamu. Jadi banyak sekali contoh-contoh IoT yang sangat memberikan kemudahan untuk kita di dunia era digital ini. Nah, dari manfaat-manfaat tersebut, sudah jelas bahwa IoT dapat merubah kehidupan kita, baik dari kita bahkan di berbagai bidang industri
dalam aktivitas produksinya. Lalu sebenarnya industri apa aja sih yang terdampak dengan perubahan akibat IoT yang berkembang ini? Sebenarnya berbagai banyak industri, mulai dari pertanian, peternakan, otomotif, bahkan hingga kesehatan. Namun untuk kali ini aku akan bahas mengenai IoT yang berperan mengubah tata kelola kota yang bisa membuat masyarakat dipermudah di kegiatan publik, pengelolaan, dan juga lain sebagainya. Nah, hal tersebut biasanya disebut dengan smart city. Jadi, IoT ini bisa berperan apa sih dalam membangun kota yang cerdas ini? Jadi, IoT memiliki peran yang sangat tinggi dalam membangun smart city. Pemanfaatannya pun sangat beragam, yaitu bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur kota, membangun pengelolaan yang baik, menciptakan regulasi yang baik, dan berkelanjutan, serta menciptakan citizen yang nyaman dengan tempat tinggalnya. Dalam pengembangan infrastruktur kota, IoT bisa sangat membantu. Contohnya, dengan IoT, pemerintah bisa menyediakan infrastruktur penyewaan sepeda yang terkoneksi langsung dengan smartphone penyewanya dan akan mengirimkan sinyal GPS di pemberhentian selanjutnya. Namun, teknologi ini sudah berjalan di kota-kota besar dan maju. Lalu, apa yang bisa dikembangkan lagi di masa depan? Untuk jangka panjang, seharusnya penyewaan fasilitas publik harus ramah dengan semua lini masyarakat, salah satunya yaitu ramah dengan penyandang disabilitas. Seharusnya pemerintah bisa berinovasi dengan menyediakan penyewaan kursi roda untuk tunanetra yang memanfaatkan teknologi IoT itu sendiri, yang mana kursi roda tersebut terdapat device yang bisa mengeluarkan suara dan bisa menjadi guide si penyandang tunanetra tersebut. Selanjutnya masih banyak lagi nih contoh-contoh yang bisa diterapkan dalam smart city ini, yaitu dengan IoT kita bisa mengurangi kemacetan kota dengan sensor. Apabila terdapat jalan yang merayap atau mulai padat, maka lampu lalu lintas akan bisa secara otomatis berjalan lebih cepat. Selain itu juga bisa digunakan dalam pengelolaan taman kota. Dengan menggunakan sensor, apabila taman kota sedang dalam keadaan kotor, maka dengan sensor otomatis akan hadir alat pembersih yang akan membersihkan taman itu. Demikian tadi contoh-contoh kecil yang bisa dikembangkan dalam smart city menggunakan IoT itu sendiri. Nah, lalu bagaimana bisa sih IoT merubah masa depan? Nah, dari penjelasan tadi yang sudah dijelaskan, dengan menerapkan prinsip dasar dan juga mengetahui manfaat-manfaatnya, maka IoT jika dikembangkan secara terus-menerus, maka akan bisa membawa perubahan di masa depan. Demikian tadi yang bisa aku jelasin mengenai IoT dan juga semoga bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Terima kasih.